Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran agama kelas 5. Kita akan belajar tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga kita semuanya senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Ambil sikap doa yang baik ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu sehingga kami dapat berkumpul di kelas ini walaupun secara virtual. Kami mau belajar bagaimana para rasul-Mu Kau penuhi dengan Roh Kudus sehingga mereka bersedia menjadi saksi-Mu. Terangilah kami agar kami dapat mengembangkan diri menjadi saksi-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kita hari ini belajar tentang Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Adapun yang ingin kita capai pada kesempatan hari ini, kita diajak untuk memahami hidup baru dalam Roh Kudus yang terungkap melalui doa-doa. Nah, anak-anak, langsung saja ya. Ini kita amati apa yang disampaikan berikut ini. Ya, 3 lambang karunia Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid. Para murid Yesus merasa harapannya pupus ketika Yesus wafat di salib. Jadi, takut itu yang dimaksud di sini karena para murid ditinggalkan oleh Yesus. Namun ketika mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka menjadi bersemangat lagi. Meskipun sembunyi-sembunyi, mereka senantiasa berkumpul. Yesus meminta para murid untuk menunggu sampai diperlengkapi dengan kekuatan dari Yang Maha Tinggi. Ketika tiba hari yang dijanjikan, maka mereka menerima Roh Kudus bagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-15. Roh Kudus hadir dengan berbagai lambang. Ada 3 ya lambangnya ya. Yang pertama adalah angin, jadi bunyi seperti tiupan angin. Yang kedua api, lidah-lidah seperti nyala api. Yang ketiga adalah pemahaman akan berbagai bahasa atau saling kesepahaman meskipun mereka berbeda bahasa. Dengan kehadiran Roh Kudus, para rasul yang semula takut menjadi berani untuk memberikan kesaksian akan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita baca kitab suci berikut ini. Ya, siapkan kitab sucinya di rumahnya masing-masing. Yang beragama selain Katolik dan Kristen bisa mengikuti Pak Wana ya, atau dibuka bukunya, di buku paket ada gitu ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-15 dilanjutkan ayat 22-24, ayat 32-33. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar roh rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi,
orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anakku yang terkasih, di sini ada beberapa peneguhan yang perlu dan harus anak-anak pahami. Yang pertama adalah Yesus sangat diharapkan oleh para murid menjadi penguasa, gitu ya. Jadi Yesus itu diharapkan menjadi penguasa oleh para muridnya. Meskipun Yesus berkali-kali mengingatkan bahwa kedatangan Yesus bukan untuk menjadi penguasa, namun para murid tetap berharap akan hal itu. Maka ketika Yesus ditangkap, diadili dan dihukum salib hingga wafat, para murid kembali ke kampung asalnya. Ya, mereka merasa kecewa. Dua murid pulang ke Emmaus, Petrus kembali menjala ikan sebagaimana yang ia lakukan sebelum mengikuti Yesus. Nah, mereka kembali dengan aktivitasnya masing-masing. Berita kebangkitan Yesus mengejutkan mereka. Mereka berkumpul kembali, meskipun demikian mereka berkumpul dalam suasana takut pada bangsa Yahudi yang bermaksud menghentikan gerakan kenabian Yesus. Para pengikut Yesus dikejar dan ditangkap untuk dijatuhi hukuman. Akhirnya mereka bersembunyi-sembunyi gitu ya. Ketika para murid sedang berkumpul, mendadak mereka mendengar bunyi seperti tiupan angin dan melihat lidah-lidah seperti nyala api, dan bahasa mereka pun mampu dipahami oleh banyak orang yang berbahasa berbeda. Ini merupakan lambang. Jadi lambang turunnya Roh Kudus itu ada 3. Yang pertama angin, api, dan pemahaman akan berbagai bahasa. Gitu ya. Itulah karya Roh Kudus. Angin itu kan untuk udara dihirup ketika orang bernafas. Berarti menghirup udara berarti menghirup kehidupan. Berarti angin itu adalah melambangkan kehidupan. Ya. Adam dibentuk dari debu, tanah, lalu diberi nafas oleh Allah hingga menjadi hidup. Roh Kudus sang pemberi kehidupan. Gitu ya. Jadi melalui angin itu Roh Kudus sebagai sang pemberi kehidupan. Nah, melalui api Roh Kudus itu memberi semangat. Ya, api lambang semangat. Roh Kudus memberi semangat pada para rasul untuk berani bersaksi akan peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus. Lalu yang berikutnya adalah pemahaman akan berbagai bahasa. Ini melambangkan bahwa Roh Kudus adalah pemersatu atau roh pemersatu. Yang beda-beda itu bisa dipahami, gitu ya. Hal ini berlawanan dengan kesombongan manusia dalam kisah Menara Babel, sehingga Allah mencerai-beraikan mereka dengan berbagai bahasa. Dengan Roh Kudus, orang-orang yang tercerai-berai itu bersatu kembali. Nah, anak-anakku yang terkasih,
Yang perlu anak-anak catat dan ingat adalah 3 lambang turunnya Roh Kudus dalam rupa angin, api, dan pemahaman akan berbagai bahasa. Dijelaskan itu ya. Angin berarti sumber kehidupan, Roh Kudus sumber kehidupan. Api, Roh Kudus sumber semangat. Pemahaman akan berbagai bahasa, Roh Kudus sebagai Roh pemersatu. Anak-anakku yang terkasih, untuk diingat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbagai bahasa atau bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Anak-anakku yang terkasih, kiranya demikian pelajaran agama hari ini. Anak-anakku tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan kita akan akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Pak Wana memang sengaja memberi kesempatan anak-anak untuk berdoa di dalam hatinya masing-masing, supaya anak-anak tidak lupa caranya berdoa. Gitu ya. Anak-anak, terima kasih pelajaran agama hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.